Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Hairina dengan NIM 230320074. Sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah ekonomi syariah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mempelajari materi tentang prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi, mulai dari membeli makanan, menggunakan pakaian, bekerja, hingga menghasilkan barang dan jasa. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu pembahasan penting dalam ekonomi Islam adalah konsumsi dan produksi. Konsumsi berkaitan dengan bagaimana manusia menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan produksi berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan secara halal dan bermanfaat. Pada materi ini kita akan membahas pengertian konsumsi, konsumsi dalam ekonomi syariah, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dan dalam ekonomi syariah, kemudian perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena saat ini banyak masyarakat yang melakukan konsumsi secara berlebihan tanpa memperhatikan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, ekonomi syariah ini hadir untuk memberikan pedoman agar kegiatan konsumsi dan produksi membawa keberkahan dan kesejahteraan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi secara umum dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli alat tulis, hingga menggunakan internet. Nah, tujuan utama konsumsi adalah memperoleh kepuasan atau manfaat dari barang dan jasa yang digunakan. Tanpa konsumsi, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Contoh konsumsi: makan nasi untuk memenuhi kebutuhan energi, membeli pakaian untuk melindungi tubuh, menggunakan kendaraan untuk berpergian, membeli buku untuk belajar. Konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting karena menjadi penggerak kegiatan produksi. Ketika masyarakat membeli banyak barang, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Selanjutnya, pengertian konsumsi menurut Islam. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga harus memperhatikan nilai halal, baik dan tidak berlebihan. Konsumsi dalam Islam dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, menunjang ibadah kepada Allah, memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, mencapai kemaslahatan. Nah, Islam mengajarkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penggunaannya itu harus dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, di mana makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan manusia menikmati rezeki tetapi tidak boleh berlebihan atau boros. Selanjutnya itu tujuan konsumsi dalam Islam. Nah, tujuan konsumsi dalam Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana dalam ekonomi konvensional tujuan konsumsi sering hanya untuk mencari kepuasan pribadi. Sedangkan dalam Islam, tujuan konsumsi itu lebih luas, yaitu yang pertama itu pastinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan agar tubuh sehat, jadinya kita tuh bisa lebih kuat beribadah. Nah, yang kedua itu menjaga keberlangsungan hidup, di mana konsumsi itu diperlukan agar manusia itu dapat hidup layak. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Islam mengajarkan mengkonsumsi makanan halal dan baik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita.
agar tetap sehat baik dari jasmani dan rohani. Selanjutnya, menghindari kemudaratan. Islam itu melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras dan narkoba karena merusak tubuh dan akal. Baik, kita tahu minuman keras dan narkoba ini sangat-sangat berdampak negatif bagi tubuh serta akal manusia. Selanjutnya, mencapai keseimbangan hidup. Islam itu mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Selanjutnya, konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa sesuai dengan aturan Islam untuk mencapai kemaslahatan dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah menekankan bahwa konsumsi itu harus halal, thayyib atau baik, tidak berlebihan, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengandung unsur haram. Dalam Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya dinilai dari manfaat ekonomi, tetapi juga dari nilai moral dan spiritual. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana prinsip halal yang pertama sudah pasti adalah barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Halal berarti diperbolehkan oleh syariat Islam. Contoh barang halal itu dari makanan halal, minuman halal, pakaian yang sopan, usaha yang tidak melanggar syariat. Contoh barang haram itu minuman keras, daging babi, narkoba, barang hasil pencurian. Nah, Islam sangat menekankan kehalalan karena makanan dan harta yang haram dapat merusak kehidupan manusia. Kedua itu prinsip thayyib, di mana selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik, sehat dan bermanfaat. Contohnya, makanan bergizi, air bersih, lingkungan sehat. Walaupun suatu makanan halal, tetapi jika membahayakan kesehatan, maka tidak baik dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya itu prinsip kesederhanaan. Islam sangat melarang perilaku boros dan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Kesederhanaan berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan, bukan berarti berdasarkan hawa nafsu. Berarti sesuai hawa nafsu. Contoh perilaku sederhana itu membeli barang sesuai kebutuhan kita. Kita jangan membeli barang-barang yang tidak perlu, barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena itu hanya akan mubazir bagi kita. Kemudian itu tidak membeli barang hanya karena tren. Selanjutnya, mengatur pengeluaran dengan bijak. Yang keempat, prinsip keadilan, di mana dalam konsumsi Islam mengajarkan keadilan dan kepedulian sosial. Artinya tidak menghabiskan harta hanya untuk diri sendiri, membantu orang miskin, membayar zakat dan sedekah. Harta dalam Islam memiliki hak orang lain di dalamnya. Selanjutnya itu prinsip tanggung jawab, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang digunakannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh, untuk apa hartanya digunakan. Karena itu konsumsi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi dilakukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, menyediakan barang halal, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, tujuan produksi dalam Islam, mencari ridha Allah yang pertama. Wajib karena bekerja dan memproduksi barang halal merupakan ibadah. Selanjutnya itu memenuhi kebutuhan manusia. Produksi dilakukan agar masyarakat memperoleh kebutuhan hidup dan untuk keberlangsungan hidup juga. Selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan, di mana produksi ini membantu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Selanjutnya, menjaga keadilan sosial. Islam itu melarang monopoli dan penindasan dalam kegiatan produksi, di mana selanjutnya itu adalah prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi barang halal, barang yang diperoleh tidak boleh haram. Kedua itu tidak merusak lingkungan. Seperti yang kita tahu itu Islam melarang sekali kerusakan alam. Yang ketiga itu mengutamakan kemaslahatan. Produksi harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya jujur dan amanah. Produsen harus jujur terhadap kualitas barang. Kemudian kita akan membahas tentang maslahat sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertian maslahat sendiri itu berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia serta menghindarkan kerusakan. Dalam ekonomi syariah, tujuan ekonomi dalam ekonomi syariah, tujuan konsumsi bukan sekadar kepuasan, tetapi mencapai maslahah. Maslahah itu mencakup manfaat dunia, manfaat akhirat, kebaikan individu, kebaikan masyarakat. Nah, perbedaan maslahah dan utility. Dalam ekonomi konvensional dikenal istilah utility atau kepuasan. Sedangkan dalam Islam digunakan konsep maslahah, di mana perbedaannya adalah utility berfokus kepada kepuasan individu, maslahah berfokus pada manfaat yang sesuai dengan syariat. Contohnya, seseorang mungkin merasa puas mengonsumsi minuman keras, tetapi dalam Islam hal itu tidak membawa maslahah karena merusak tubuh dan akal. Selanjutnya itu unsur-unsur maslahah. Yang pertama, menjaga agama. Konsumsi tidak boleh melanggar syariat. Nah, konsumsi ini harus sesuai dengan syariat dan karena itu harus menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa, mengonsumsi makanan sehat dan aman. Yang ketiga itu menjaga akal, menjauhi narkoba dan minum keras. Yang keempat, menjaga keturunan, mengonsumsi barang yang baik untuk keluarga. Kemudian itu yang kelima ada menjaga harta, menggunakan harta secara bijak. Nah, tingkatan maslahah. Yang pertama itu daruriyat, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua itu hajiat, yaitu kebutuhan pelengkap yang memudahkan kehidupan. Yang ketiga tasiniat, yaitu kebutuhan untuk memperindah dan menyempurnakan hidup. Islam mengajarkan agar manusia mendahulukan kebutuhan yang penting dibandingkan keinginan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana pengertian perilaku konsumsi yaitu pertama, perilaku konsumsi adalah tindakan dan kebiasaan seseorang dalam menggunakan barang dan jasa. Kemudian dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi harus didasarkan pada keimanan, moral, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Ciri-ciri perilaku konsumsi yang islami. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan manusia untuk mendahulukan kebutuhan pokok. Nah, contohnya membeli makanan sebelum membeli barang mewah, kemudian membayar pendidikan sebelum membeli hiburan mahal. Selanjutnya itu yang kedua adalah tidak israf atau berlebihan, di mana israf berarti berlebihan dalam menggunakan harta. Contoh perilaku israf yaitu membeli barang yang tidak diperlukan atau tidak sesuai kebutuhan, yang akhirnya akan mubazir bagi kita. Yang kedua itu membuang makanan. Ketiga, belanja hanya demi gengsi. Nah, Islam melarang perilaku ini karena menyebabkan pemborosan. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Seorang muslim itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Bentuk kepedulian untuk sesama itu bisa dari bersedekah, membantu fakir miskin, berbagi makanan. Kemudian yang keempat adalah menghindari barang haram. Muslim harus berhati-hati dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi. Saat ini banyak produk yang harus diperhatikan. Yang pertama tuh kehalalan makanan, kedua tuh sumber pendapatan, yang ketiga tuh cara memperoleh barang.
Yang kelima itu bersikap sederhana. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tetapi mampu mengendalikan diri. Orang sederhana itu tidak sombong, tidak boros, dan bersyukur atas nikmat Allah. Yang berikutnya itu adalah faktor mempengaruhi perilaku konsumsi. Yang pertama itu pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, biasanya konsumsi meningkat. Yang kedua itu lingkungan sosial. Teman dan lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup. Yang ketiga itu pendidikan, di mana pendidikan itu membantu seseorang lebih bijak dalam konsumsi. Keempat itu keimanan. Keimanan menjadi faktor penting dalam ekonomi syariah. Contoh perilaku konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeli makanan halal, tidak boros listrik dan air, menabung untuk masa depan, bersedekah kepada yang membutuhkan, membeli barang sesuai kebutuhan, menghindari utang konsumtif. Selanjutnya itu hubungan konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Nah, konsumsi dan produksi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika masyarakat mengonsumsi barang halal, maka produsen akan terdorong nih memproduksi barang halal. Nah, sebaiknya jika masyarakat menyukai barang haram atau barang yang tidak bermanfaat, maka akan muncul produksi yang merusak moral masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah mengarahkan konsumen menjadi bijak, produsen menjadi amanah, pasar menjadi sehat, masyarakat menjadi sejahtera. Selanjutnya, penerapan konsumsi Islami di era modern. Di era modern banyak tantangan konsumsi seperti gaya hidup mewah, belanja online berlebihan, pengaruh media sosial, budaya konsumtif. Islam mengajarkan agar umat itu tetap bijak ya di sini karena dengan cara membuat daftar kebutuhan, menghindari pemborosan, mengutamakan kualitas, memilih produk halal, mengontrol keinginan. Kemudian ada etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam adalah aturan atau tata cara bagaimana seorang muslim menggunakan harta dan menikmati nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang manusia menikmati kekayaan, makanan enak, pakaian bagus, atau kehidupan yang nyaman. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melampaui batas. Etika konsumsi sangat penting karena manusia seringkali terjebak dalam perilaku konsumtif. Banyak orang lain membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi. Nah, mengikuti tren atau ingin dipuji orang lain, atau ingin dapat validasi dari orang lain. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh sebab itu, penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Yang pertama dalam etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Artinya, seorang muslim tidak boleh terlalu boros, menghambur-hamburkan uang, membeli barang secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit, tidak mau berbagi, tidak mau membantu sesama. Sikap terbaik adalah pertengahan atau seimbang nih. Contohnya itu membeli pakaian secukupnya, menggunakan uang sesuai kebutuhan, menabung sebagai sebagian penghasilan, tetap bersedekah kepada orang lain. Yang kedua itu mengutamakan produk halal, di mana dalam Islam makanan dan barang dikonsumsi itu harus halal. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tetapi juga cara memperolehnya nih. Cara pengolahannya, cara transaksinya juga. Contohnya, makanan halal tetapi dibeli dari hasil mencuri tetap tidak diperbolehkan karena hasil mencuri. Yang kedua itu barang yang dibeli dengan uang haram juga tidak membawa keberkahan. Nah, karena itu seorang muslim itu harus berhati-hati dalam memilih produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan,
kemudian juga sumber penghasilan. Selanjutnya menanamkan rasa syukur nih, dimana salah satu etika konsumsi dalam Islam adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu dapat dilakukan dengan menggunakan nikmat dengan baik, tidak membuang makanan, tidak merusak barang, menggunakan harta untuk kebaikan. Nah, orang yang bersyukur akan merasa cukup nih dan tidak mudah iri terhadap orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang walaupun hartanya itu banyak ya. Selanjutnya, konsep kebutuhan dan keinginan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah ini terdapat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik. Contoh kebutuhan itu makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan bersifat penting dan harus diprioritaskan. Selanjutnya itu keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki untuk memperoleh kepuasan tambahan. Nah, contohnya membeli barang mewah, mengganti ponsel padahal masih bagus, membeli pakaian karena mengikuti tren. Nah, keinginan tidak selalu buruk, tetapi ya harus dikendalikan agar tidak menjadi sesuatu yang boros atau tidak menjadi pemborosan nih. Selanjutnya, Islam mengajarkan skala prioritas. Islam mengajarkan manusia untuk mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, contoh penerapannya itu membayar biaya pendidikan sebelum membeli barang hiburan. Selanjutnya itu ada membeli makanan pokok sebelum membeli barang mewah. Selanjutnya menabung untuk masa depan sebelum berbelanja yang berlebihan. Dalam skala prioritas, kehidupan menjadi lebih teratur dan tidak boros. Selanjutnya, berikut ada penjelasan produksi dalam ekonomi syariah secara lebih mendalam nih. Nah, pengertian produksi dalam Islam itu kan tadi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia serta memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Produksi itu tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga nilai ibadah, nilai sosial, dan nilai moral. Faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah itu yang pertama pastinya itu sumber daya alam ya, dimana Islam tuh mengajarkan memanfaatkan alam itu dengan bijak. Contohnya tanah, pertanian, air, hutan, laut. Manusia tidak boleh merusak lingkungan nih demi keuntungan ekonominya. Selanjutnya tenaga kerja memiliki kedudukan penting dalam Islam, di mana upah tuh harus Rasulullah mengajarkan bahwa kalau upah pekerja itu harus dibayar dengan tepat waktu, tidak boleh menzalimi pekerja, harus ada keadilan dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya itu modal digunakan untuk menjalankan usaha. Dalam ekonomi syariah, modal itu harus halal, tidak berasal dari riba, tidak digunakan untuk usaha yang haram. Nah, kemudian ada kewirausahaan. Wirausaha adalah kemampuan mengelola usaha. Islam sangat menghargai pedagang dan pengusaha yang jujur, amanah, tidak menipu, dan tidak curang. Tujuan konsumsi dan produksi dalam Islam yaitu pertama itu mencapai falah, di mana falah berarti kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah itu tidak hanya mengejar kekayaan tetapi juga ketenangan hidup, keberkahan, ridha Allah. Nah, selanjutnya mewujudkan keadilan sosial. Islam ingin menciptakan pemerataan ekonomi. Caranya zakat, sedekah, wakaf, larangan penimbunan barang. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Selanjutnya itu menjaga stabilitas ekonomi. Jika masyarakat konsumtif dan boros, maka ekonomi itu menjadi tidak sehat. Islam mengajarkan hidup sederhana, menabung, menghindari utang berlebihan, menggunakan harta secara produktif. Contoh perilaku konsumtif di era modern. Contoh perilaku konsumtif, belanja online berlebihan, mengikuti tren fashion terus-menerus, membeli makanan mahal hanya untuk konten media sosial, menggunakan kartu kredit tanpa kontrol. Akibat perilaku konsumtif, itu tuh jadinya boros nih, utang menumpuk, tidak punya tabungan.
sulit memenuhi kebutuhan penting. Nah, Islam melarang perilaku seperti ini karena dapat merusak kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, solusi Islam dalam menghadapi gaya hidup konsumsi itu apa? Yang pertama itu membuat anggaran keuangan. Seorang muslim dianjurkan mengatur pengeluaran dengan baik. Misalnya, kebutuhan pokok, pendidikan, tabungan, sedekah. Dengan anggaran, pengeluaran menjadi lebih terkontrol. Yang kedua itu menanam sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah. Orang yang memiliki sifat qanaah tidak iri kepada orang lain, tidak berlebihan, dan lebih tenang hidupnya. Selanjutnya itu memperbanyak sedekah. Sedekah membantu mengurangi sifat cinta dunia yang berlebihan. Nah, selain itu sedekah juga membantu orang miskin, membersihkan harta, mendatangkan keberkahan. Kemudian menghindari utang konsumtif, di mana utang konsumtif adalah utang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, berutang demi barang mewah, cicilan untuk gaya hidup. Islam mengajarkan agar manusia itu hidup sesuai dengan kemampuannya. Yang kemudian itu peran keluarga dalam membentuk perilaku konsumsi Islami. Keluarga merupakan tempat pertama nih pendidikan ekonomi. Orang tua tuh harus mengajarkan untuk hidup sederhana, menabung, bersedekah, tidak boros. Anak-anak yang dibiasakan hidup sederhana akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan harta nih. Selanjutnya itu peran mahasiswa dalam ekonomi syariah. Sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi dan agribisnis nih, kita memiliki peran penting nih dalam mengembangkan ekonomi syariah, di mana peran mahasiswa itu menggunakan produk halal, mendukung usaha syariah, menjadi konsumen yang bijak, dan mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam. Mahasiswa juga dapat menjadi wirausaha yang jujur, amanah, tidak curang, mengutamakan keberkahan usaha. Hikmah menerapkan konsumsi Islami, di mana jika prinsip konsumsi Islam diterapkan maka akan memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu hidup menjadi lebih tenang, karena pengeluaran itu lebih teratur ya dan tidak berlebihan. Yang kedua itu terhindar dari pemborosan, harta digunakan secara bijak nih. Yang ketiga itu mendapat keberkahan, harta halal membawa ketenangan hidup nih. Yang keempat itu membantu sesama, ada kepedulian sosial nih melalui zakat dan sedekah. Yang berikutnya itu ada menciptakan keseimbangan ekonomi, di mana masyarakat itu tidak hanya hidup berlebihan, masyarakat tidak hidup berlebihan, sementara orang lain itu kekurangan. Konsumsi berkaitan dengan bagaimana manusia menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan produksi berkaitan dengan bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan secara halal dan bermanfaat. Pada materi ini kita akan membahas pengertian konsumsi, konsumsi dalam ekonomi syariah, maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dan dalam ekonomi syariah, kemudian perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena saat ini banyak masyarakat yang melakukan konsumsi secara berlebihan tanpa memperhatikan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, ekonomi syariah ini hadir untuk memberikan pedoman agar kegiatan konsumsi dan produksi membawa keberkahan dan kesejahteraan. Yang pertama kita masuk ke pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi secara umum dalam ilmu ekonomi konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia melakukan konsumsi setiap hari, misalnya makan, minum, memakai pakaian, menggunakan kendaraan, membeli alat tulis, hingga menggunakan internet. Nah, tujuan utama konsumsi adalah memperoleh kepuasan atau manfaat dari barang dan jasa yang digunakan. Tanpa konsumsi, manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Contoh konsumsi: makan nasi untuk memenuhi kebutuhan energi, membeli pakaian untuk melindungi tubuh, menggunakan kendaraan untuk berpergian, membeli buku untuk belajar. Konsumsi merupakan aktivitas ekonomi yang sangat penting karena menjadi penggerak kegiatan produksi. Ketika masyarakat membeli banyak barang, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Selanjutnya, pengertian konsumsi menurut Islam. Dalam Islam, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga harus memperhatikan nilai halal, baik dan tidak berlebihan.
Konsumsi dalam Islam dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, menunjang ibadah kepada Allah, memenuhi kebutuhan hidup secara wajar, mencapai kemaslahatan. Nah, Islam mengajarkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu penggunaannya itu harus dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31, di mana makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini tuh menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan manusia menikmati rezeki tetapi tidak boleh berlebihan atau boros. Selanjutnya itu tujuan konsumsi dalam Islam. Nah, tujuan konsumsi dalam Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana dalam ekonomi konvensional tujuan konsumsi sering hanya untuk mencari kepuasan pribadi. Sedangkan dalam Islam tujuan konsumsi itu lebih luas, yaitu yang pertama itu pastinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya makan agar tubuh sehat, jadinya kita tuh bisa lebih kuat beribadah. Nah, yang kedua itu menjaga keberlangsungan hidup, di mana konsumsi itu diperlukan agar manusia itu dapat hidup layak. Selanjutnya, yang ketiga menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Islam mengajarkan mengkonsumsi makanan halal dan baik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita agar tetap sehat, baik dari jasmani dan rohani. Selanjutnya, menghindari kemudaratan. Islam itu melarang konsumsi barang haram seperti minuman keras dan narkoba karena merusak tubuh dan akal. Baik, kita tahu minuman keras dan narkoba ini sangat-sangat berdampak negatif bagi tubuh serta akal manusia. Selanjutnya, mencapai keseimbangan hidup. Islam itu mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Selanjutnya, konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa sesuai dengan aturan Islam untuk mencapai kemaslahatan dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi syariah menekankan bahwa konsumsi itu harus halal, thayyib atau baik, tidak berlebihan, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengandung unsur haram. Dalam Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya dinilai dari manfaat ekonomi, tetapi juga dari nilai moral dan spiritual. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana prinsip halal yang pertama sudah pasti adalah barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal. Halal berarti diperbolehkan oleh syariat Islam. Contoh barang halal itu dari makanan halal, minuman halal, pakaian yang sopan, usaha yang tidak melanggar syariat. Contoh barang haram itu minuman keras, daging babi, narkoba, barang hasil pencurian. Nah, Islam sangat menekankan kehalalan karena makanan dan harta yang haram dapat merusak kehidupan manusia. Kedua itu prinsip thayyib, di mana selain halal, barang yang dikonsumsi juga harus baik, sehat dan bermanfaat. Contohnya, makanan bergizi, air bersih, lingkungan sehat. Walaupun suatu makanan halal, tetapi jika membahayakan kesehatan, maka tidak baik dikonsumsi secara berlebihan. Selanjutnya itu prinsip kesederhanaan. Islam sangat melarang perilaku boros dan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan. Kesederhanaan berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan, bukan berarti berdasarkan hawa nafsu. Bukan berarti sesuai hawa nafsu. Contoh perilaku sederhana itu membeli barang sesuai kebutuhan kita. Kita jangan membeli barang-barang yang tidak perlu, barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena itu hanya akan mubazir bagi kita. Kemudian itu tidak membeli barang hanya karena tren. Selanjutnya, mengatur pengeluaran dengan bijak.
Yang keempat, prinsip keadilan, di mana dalam konsumsi Islam mengajarkan keadilan dan kepedulian sosial. Artinya tidak menghabiskan harta hanya untuk diri sendiri, membantu orang miskin, membayar zakat dan sedekah. Harta dalam Islam memiliki hak orang lain di dalamnya. Selanjutnya itu prinsip tanggung jawab, di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang digunakannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia akan ditanya dari mana hartanya diperoleh, untuk apa hartanya digunakan. Karena itu konsumsi harus dilakukan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, produksi dilakukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, menyediakan barang halal, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, tujuan produksi dalam Islam, mencari ridha Allah. Yang pertama, wajib karena bekerja dan memproduksi barang halal merupakan ibadah. Selanjutnya itu memenuhi kebutuhan manusia. Produksi dilakukan agar masyarakat memperoleh kebutuhan hidup dan untuk keberlangsungan hidup juga. Selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan, di mana produksi ini membantu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, menjaga keadilan sosial. Islam itu melarang monopoli dan penindasan dalam kegiatan produksi, di mana prinsip selanjutnya itu adalah prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi barang halal, barang yang diperoleh tidak boleh haram. Kedua itu tidak merusak lingkungan. Seperti yang kita tahu itu Islam melarang sekali kerusakan alam. Yang ketiga itu mengutamakan kemaslahatan. Produksi harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, jujur dan amanah. Produsen harus jujur terhadap kualitas barang. Kemudian kita akan membahas tentang maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertian maslahah sendiri itu berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia serta menghindarkan kerusakan. Dalam ekonomi syariah, tujuan ekonomi dalam ekonomi syariah, tujuan konsumsi bukan sekadar kepuasan, tetapi mencapai maslahah. Maslahah itu mencakup manfaat dunia, manfaat akhirat, kebaikan individu, kebaikan masyarakat. Nah, perbedaan maslahah dan utility. Dalam ekonomi konvensional dikenal istilah utility atau kepuasan. Sedangkan dalam Islam digunakan konsep maslahah, di mana perbedaannya adalah utility berfokus kepada kepuasan individu, maslahah berfokus pada manfaat yang sesuai dengan syariat. Contohnya, seseorang mungkin merasa puas mengonsumsi minuman keras, tetapi dalam Islam hal itu tidak membawa masalah karena merusak tubuh dan akal. Selanjutnya itu unsur-unsur maslahah. Yang pertama, menjaga agama. Konsumsi tidak boleh melanggar syariat. Nah, konsumsi ini harus sesuai dengan syariat dan karena itu harus menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa, mengonsumsi makanan sehat dan aman. Yang ketiga itu menjaga akal, menjauhi narkoba dan minuman keras. Yang keempat, menjaga keturunan, mengonsumsi barang yang baik untuk keluarga. Kemudian itu yang kelima ada menjaga harta, menggunakan harta secara bijak. Nah, tingkatan maslahah. Yang pertama itu daruriyat, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
Yang kedua itu hajiyat, yaitu kebutuhan pelengkap yang memudahkan kehidupan. Yang ketiga tasiniyat, yaitu kebutuhan untuk memperindah dan menyempurnakan hidup. Islam mengajarkan agar manusia mendahulukan kebutuhan yang penting dibandingkan keinginan yang tidak perlu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah, di mana pengertian perilaku konsumsi yaitu pertama, perilaku konsumsi adalah tindakan yang dan kebiasaan seseorang dalam menggunakan barang dan jasa. Kemudian dalam ekonomi syariah, perilaku konsumsi harus didasarkan pada keimanan, moral, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Ciri-ciri perilaku konsumsi yang islami. Yang pertama, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Islam mengajarkan manusia untuk mendahulukan kebutuhan pokok. Nah, contohnya membeli makanan sebelum membeli barang mewah, kemudian membayar pendidikan sebelum membeli hiburan mahal. Selanjutnya itu yang kedua adalah tidak israf atau berlebihan, di mana israf berarti berlebihan dalam menggunakan harta. Contoh perilaku israf yaitu membeli barang yang tidak diperlukan atau tidak sesuai kebutuhan, yang akhirnya akan mubazir bagi kita. Yang kedua itu membuang makanan. Ketiga, belanja hanya demi gengsi. Nah, Islam melarang perilaku ini karena menyebabkan pemborosan. Yang ketiga, peduli terhadap sesama. Seorang muslim itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Bentuk kepedulian untuk sesama itu bisa dari bersedekah, membantu fakir miskin, berbagi makanan. Kemudian yang keempat adalah menghindari barang haram. Muslim harus berhati-hati dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi. Saat ini banyak produk yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kehalalan makanan, kedua itu sumber pendapatan, yang ketiga itu cara memperoleh barang. Yang kelima itu bersikap sederhana. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tetapi mampu mengendalikan diri. Orang sederhana itu tidak sombong, tidak boros, dan bersyukur atas nikmat Allah. Yang berikutnya itu adalah faktor mempengaruhi perilaku konsumsi. Yang pertama itu pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, biasanya konsumsi meningkat. Yang kedua itu lingkungan sosial. Teman dan lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup. Yang ketiga itu pendidikan, di mana pendidikan itu membantu seseorang lebih bijak dalam konsumsi. Keempat itu keimanan. Keimanan menjadi faktor penting dalam ekonomi syariah. Contoh perilaku konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeli makanan halal, tidak boros listrik dan air, menabung untuk masa depan, bersedekah kepada yang membutuhkan, membeli barang sesuai kebutuhan, menghindari utang konsumtif. Selanjutnya itu hubungan konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Nah, konsumsi dan produksi memiliki hubungan yang sangat erat. Jika masyarakat mengonsumsi barang halal, maka produsen akan terdorong memproduksi barang halal. Nah, sebaiknya jika masyarakat menyukai barang haram atau barang yang tidak bermanfaat, maka akan muncul produksi yang merusak moral masyarakat. Karena itu, ekonomi syariah mengarahkan konsumen menjadi bijak, produsen menjadi amanah, pasar menjadi sehat, masyarakat menjadi sejahtera. Selanjutnya, penerapan konsumsi Islami di era modern. Di era modern banyak tantangan konsumsi seperti gaya hidup mewah, belanja online berlebihan, pengaruh media sosial, budaya konsumtif. Islam mengajarkan agar umat itu tetap bijak ya di sini, karena dengan cara membuat daftar kebutuhan, menghindari pemborosan, mengutamakan kualitas, memilih produk halal, mengontrol keinginan.
Kemudian ada etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam adalah aturan atau tata cara bagaimana seorang muslim menggunakan harta dan menikmati nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang manusia menikmati kekayaan, makanan enak, pakaian bagus, atau kehidupan yang nyaman. Namun semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melampaui batas. Etika konsumsi sangat penting karena manusia seringkali terjebak dalam perilaku konsumtif. Banyak orang lain membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena gengsi. Nah, mengikuti tren atau ingin dipuji orang lain, atau ingin dapat validasi dari orang lain. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh sebab itu, penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Yang pertama dalam etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu tidak boros dan tidak kikir. Islam mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Artinya seorang muslim tidak boleh itu terlalu boros, mengompor-omporkan uang, membeli barang secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu pelit, tidak mau berbagi, tidak mau membantu sesama. Sikap terbaik adalah pertengahan atau seimbang nih. Contohnya itu membeli pakaian secukupnya, menggunakan uang sesuai kebutuhan, menabung sebagai sebagian penghasilan, tetap bersedekah kepada orang lain. Yang kedua itu mengutamakan produk halal, di mana dalam Islam makanan dan barang dikonsumsi itu harus halal. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tetapi juga cara memperolehnya nih, cara pengolahannya, cara transaksinya juga. Contohnya makanan halal tetapi dibeli dari hasil mencuri tetap tidak diperbolehkan karena hasil mencuri. Yang kedua itu barang yang dibeli dengan uang haram juga tidak membawa keberkahan. Nah, karena itu seorang muslim itu harus berhati-hati dalam memilih produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, kemudian juga sumber penghasilan. Selanjutnya menanamkan rasa syukur nih, dimana salah satu etika konsumsi dalam Islam adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu dapat dilakukan dengan menggunakan nikmat dengan baik, tidak membuang makanan, tidak merusak barang, menggunakan harta untuk kebaikan. Nah, orang bersyukur akan merasa cukup nih dan tidak mudah iri terhadap orang lain. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang walaupun hartanya itu banyak ya. Selanjutnya konsep kebutuhan dan keinginan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah ini terdapat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik. Contoh kebutuhan itu makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan bersifat penting dan harus diprioritaskan. Selanjutnya itu keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki untuk memperoleh kepuasan tambahan. Nah, contohnya membeli barang mewah, mengganti ponsel padahal masih bagus, membeli pakaian karena mengikuti tren. Nah, keinginan tidak selalu buruk, tetapi ya harus dikendalikan agar tidak menjadi sesuatu yang boros atau tidak menjadi pemborosan nih. Selanjutnya, Islam mengajarkan skala prioritas. Islam mengajarkan manusia untuk mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, contoh penerapannya itu membayar biaya pendidikan sebelum membeli barang hiburan. Selanjutnya itu ada membeli makanan pokok sebelum membeli barang mewah. Selanjutnya menabung untuk masa depan sebelum berbelanja yang berlebihan. Dalam skala prioritas, kehidupan menjadi lebih teratur dan tidak boros.
Selanjutnya, berikut ada penjelasan produksi dalam ekonomi syariah secara lebih mendalam nih. Nah, pengertian produksi dalam Islam itu kan tadi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia serta memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Produksi itu tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga nilai ibadah, nilai sosial, dan nilai moral. Faktor-faktor produksi dalam ekonomi syariah itu yang pertama pastinya itu sumber daya alam ya, dimana Islam tuh mengajarkan memanfaatkan alam itu dengan bijak. Contohnya tanah, pertanian, air, hutan, laut. Manusia tidak boleh merusak lingkungan nih demi keuntungan ekonominya. Selanjutnya tenaga kerja memiliki kedudukan penting dalam Islam, di mana upah tuh harus Rasulullah mengajarkan bahwa kalau upah pekerja itu harus dibayar dengan tepat waktu, tidak boleh menzalimi pekerja, harus ada keadilan dalam pekerjaan. Nah, selanjutnya itu modal digunakan untuk menjalankan usaha. Dalam ekonomi syariah, modal itu harus halal, tidak berasal dari riba, tidak digunakan untuk usaha yang haram. Nah, kemudian ada kewirausahaan. Wirausaha adalah kemampuan mengelola usaha. Islam sangat menghargai pedagang dan pengusaha yang jujur, amanah, tidak menipu, dan tidak curang. Tujuan konsumsi dan produksi dalam Islam yaitu pertama itu mencapai falah, di mana falah berarti kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah itu tidak hanya mengejar kekayaan tetapi juga ketenangan hidup, keberkahan, ridha Allah. Nah, selanjutnya mewujudkan keadilan sosial. Islam ingin menciptakan pemerataan ekonomi. Caranya zakat, sedekah, wakaf, larangan penimbunan barang. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Selanjutnya itu menjaga stabilitas ekonomi. Jika masyarakat konsumtif dan boros, maka ekonomi itu menjadi tidak sehat. Islam mengajarkan hidup sederhana, menabung, menghindari utang berlebihan, menggunakan harta secara produktif. Contoh perilaku konsumtif di era modern. Contoh perilaku konsumtif: belanja online berlebihan, mengikuti tren fashion terus-menerus, membeli makanan mahal hanya untuk konten media sosial, menggunakan kartu kredit tanpa kontrol. Akibat perilaku konsumtif itu tuh jadinya boros nih, utang menumpuk, tidak punya tabungan, sulit memenuhi kebutuhan penting. Nah, Islam melarang perilaku seperti ini karena dapat merusak kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, solusi Islam dalam menghadapi gaya hidup konsumtif itu apa? Yang pertama itu membuat anggaran keuangan. Seorang muslim dianjurkan mengatur pengeluaran dengan baik. Misalnya, kebutuhan pokok, pendidikan, tabungan, sedekah. Dengan anggaran, pengeluaran menjadi lebih terkontrol. Yang kedua itu menanam sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah. Orang yang memiliki sifat qanaah tidak iri kepada orang lain, tidak berlebihan, dan lebih tenang hidupnya. Selanjutnya itu memperbanyak sedekah. Sedekah membantu mengurangi sifat cinta dunia yang berlebihan. Nah, selain itu sedekah juga membantu orang miskin, membersihkan harta, mendatangkan keberkahan. Kemudian menghindari utang konsumtif, di mana utang konsumtif adalah utang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, berutang demi barang mewah, cicilan untuk gaya hidup. Islam mengajarkan agar manusia itu hidup sesuai dengan kemampuannya. Yang kemudian itu peran keluarga dalam membentuk perilaku konsumsi Islami. Keluarga merupakan tempat pertama nih pendidikan ekonomi. Orang tua tuh harus mengajarkan untuk hidup sederhana, menabung, bersedekah, tidak boros. Anak-anak yang dibiasakan hidup sederhana akan tumbuh menjadi pribadi lebih bijak dalam menggunakan harta nih. Selanjutnya itu peran mahasiswa dalam ekonomi syariah.
Sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi dan agribisnis nih, kita memiliki peran penting nih dalam mengembangkan ekonomi syariah, di mana peran mahasiswa itu menggunakan produk halal, mendukung usaha syariah, menjadi konsumen yang bijak, dan mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam. Mahasiswa juga dapat menjadi wirausaha yang jujur, amanah, tidak curang, mengutamakan keberkahan usaha. Hikmah menerapkan konsumsi Islami, di mana jika prinsip konsumsi Islam diterapkan maka akan memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu hidup menjadi lebih tenang, karena pengeluaran tuh lebih teratur ya dan tidak berlebihan. Yang kedua itu terhindar dari pemborosan, harta digunakan secara bijak nih. Yang ketiga itu mendapat keberkahan, harta halal membawa ketenangan hidup nih. Yang keempat itu membantu sesama, ada kepedulian sosial nih melalui zakat dan sedekah. Yang berikutnya itu ada menciptakan keseimbangan ekonomi, di mana masyarakat itu tidak hanya hidup berlebihan, masyarakat tidak hidup berlebihan, sementara orang lain itu kekurangan. Yaitu pertama itu mencapai falah, di mana falah berarti kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ekonomi syariah itu tidak hanya mengejar kekayaan tetapi juga ketenangan hidup, keberkahan, ridha Allah. Nah, selanjutnya mewujudkan keadilan sosial. Islam ingin menciptakan pemerataan ekonomi. Caranya zakat, sedekah, wakaf, larangan penimbunan barang. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Selanjutnya itu menjaga stabilitas ekonomi. Jika masyarakat konsumtif dan boros, maka ekonomi itu menjadi tidak sehat. Islam mengajarkan hidup sederhana, menabung, menghindari utang berlebihan, menggunakan harta secara produktif. Contoh perilaku konsumtif di era modern. Contoh perilaku konsumtif, belanja online berlebihan, mengikuti tren fashion terus-menerus, membeli makanan mahal hanya untuk konten media sosial, menggunakan kartu kredit tanpa kontrol. Akibat perilaku konsumtif, itu tuh jadinya boros nih, utang menumpuk, tidak punya tabungan, sulit memenuhi kebutuhan penting. Nah, Islam melarang perilaku seperti ini karena dapat merusak kehidupan ekonomi seseorang. Selanjutnya, solusi Islam dalam menghadapi gaya hidup konsumtif itu apa? Yang pertama itu membuat anggaran keuangan. Seorang muslim dianjurkan mengatur pengeluaran dengan baik. Misalnya, kebutuhan pokok, pendidikan, tabungan, sedekah. Dengan anggaran, pengeluaran menjadi lebih terkontrol. Yang kedua itu menanam sifat qanaah. Qanaah berarti merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah. Orang yang memiliki sifat qanaah tidak iri kepada orang lain, tidak berlebihan, dan lebih tenang hidupnya. Selanjutnya itu memperbanyak sedekah. Sedekah membantu mengurangi sifat cinta dunia yang berlebihan. Nah, selain itu sedekah juga membantu orang miskin, membersihkan harta, mendatangkan keberkahan. Kemudian menghindari utang konsumtif, di mana utang konsumtif adalah utang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, berutang demi barang mewah, cicilan untuk gaya hidup. Islam mengajarkan agar manusia itu hidup sesuai dengan kemampuannya. Yang kemudian itu peran keluarga dalam membentuk perilaku konsumsi Islami. Keluarga merupakan tempat pertama nih pendidikan ekonomi. Orang tua tuh harus mengajarkan untuk hidup sederhana, menabung, bersedekah, tidak boros. Anak-anak yang dibiasakan hidup sederhana akan tumbuh menjadi pribadi lebih bijak dalam menggunakan harta nih. Selanjutnya itu peran mahasiswa dalam ekonomi syariah. Sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi dan agribisnis nih, kita memiliki peran penting nih dalam mengembangkan ekonomi syariah, di mana peran mahasiswa itu menggunakan produk halal, mendukung usaha syariah, menjadi konsumen yang bijak, dan mengedukasi masyarakat tentang ekonomi Islam. Mahasiswa juga dapat menjadi wirausaha yang jujur, amanah, tidak curang, mengutamakan keberkahan usaha.
Hikmah menerapkan konsumsi Islami, di mana jika prinsip konsumsi Islam diterapkan maka akan memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu hidup menjadi lebih tenang, karena pengeluaran tuh lebih teratur ya dan tidak berlebihan. Yang kedua itu terhindar dari pemborosan, harta digunakan secara bijak nih. Yang ketiga itu mendapat keberkahan, harta halal membawa ketenangan hidup nih. Yang keempat itu membantu sesama, ada kepedulian sosial nih melalui zakat dan sedekah. Yang berikutnya itu ada menciptakan keseimbangan ekonomi, di mana masyarakat itu tidak hanya hidup berlebihan, masyarakat tidak hidup berlebihan, sementara orang lain itu kekurangan. Penutup dari pembahasan tambahan ini, dapat dipahami bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan ekonomi manusia, mulai dari konsumsi hingga produksi. Tidak melarang manusia mencari kekayaan dan menikmati kehidupan, tetapi semuanya harus dilakukan secara seimbang, halal, dan bertanggung jawab. Nah, prinsip konsumsi dalam Islam itu mengajarkan kesederhanaan, keadilan, kehalalan, kepedulian sosial, tanggung jawab serta terhadap harta. Sedangkan produksi dalam ekonomi syariah itu mengajarkan kejujuran, amanah, produksi barang halal, menjaga lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka ekonomi itu tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sekian tugas video dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.